Kamu seorang programmer dan juga ngerangkap menjadi freelance videographer. Halo Andika, semuanya di sini. Programmer adalah profesi yang paling diminati pada dunia digital ini. Nah, nggak afdol dong kalau kamu seorang programmer dan juga freelance videographer tapi kamu nggak punya PC yang proper. Nah, di video kali ini kita akan merakit PC. PC yang saya gunakan ini kegunaannya untuk programming dan juga ngerangkap sebagai freelance videographer atau buat editing. Check it out. Ya, di sini saya akan menjelaskan mulai dari komponennya dan juga alasan kita memakai komponen tersebut. Khusus untuk alasan, di sini tentunya kita menggunakan alasan yang paling proper untuk programming. Masuk ke motherboard. Motherboard yang saya gunakan adalah NZXT N7 dengan soket B550. Soketnya udah bagus untuk prosesor tinggi loh. Nah, kita masuk ke prosesor. Prosesor yang saya gunakan adalah prosesor AMD Ryzen 9 5600X yang sudah pasti bisa overclocking dan juga sangat terjangkau harganya di kelasnya ya. Lanjut lagi, kita menggunakan RAM Corsair Vengeance LPX yang 32GB. Nah, RAM di sini kita menggunakan 2 keping karena AMD itu sangat bergantung kepada dual channel. Storage yang kita gunakan tentunya sudah pakai SSD NVMe. SSD-nya dengan brand WD Black dengan read 3500 megabit per second dan juga read yang sama 3500 megabit per second. Nah, di sini kita menggunakan storage tambahan juga seperti SSD SATA dari WD juga dan juga hard disk dari WD juga. Karena kita menggunakan untuk programming, jadi pasti akan banyak menyimpan software, akan banyak menyimpan footage, jadi kita menggunakan hard disk yang 4 TB. Masuk ke yang cukup krusial, kita menggunakan power supply dari FGA yang 850 watt. Nah, power supply ini sudah 80 plus gold. Jadi buat teman-teman yang menginginkan efisiensi daya yang bagus, power supply ini sudah sangat support untuk efisiensi daya tersebut. Kita di sini pakai VGA yang super powerful, yaitu AMD Radeon RX 6800 XT. Sudah RDNA 2 dan juga VGA ini mampu mengangkat video footage 8K dengan sangat lancar. Apalagi untuk render-render programming, wah, udah cepet banget dah. Casing yang kita gunakan saat ini adalah Corsair 4000D. Nah, casing ini luasnya sangat besar ya, jadi untuk motherboard ukuran ATX sudah pasti cukup. Sebetulnya masih bisa sih menggunakan MATX, tapi kan kayak lebar aja gitu, space-nya udah gede banget. Tapi pakainya yang kecil. Mengenai airflow, di sini kita menggunakan fan case yang dari Corsair. Tidak lupa CPU fan-nya kita ganti dong. Masa PC-nya powerful tapi CPU fan-nya masih biasa? Kenapa sih kita pakai AMD Ryzen 9? Nah, jadi AMD Ryzen 9 ini sudah memiliki 16 core dan 32 thread. Jadi buat teman-teman yang suka untuk coding dan juga untuk video editing, udah pastilah kuat ngangkat Premiere Pro atau DaVinci Resolve ataupun Java yang codingannya itu sangat banyak, juga membuat aplikasi yang cukup rumit. Nah, memang sih budgetnya agak cukup besar, yaitu sekitar 10 jutaan prosesornya saja. Tapi menurut saya dengan performa segitu dan juga suhu CPU yang tidak terlalu tinggi, cukup worth it lah untuk PC rakitan kali ini. Oke, masuk ke motherboard. Motherboard sebenarnya masih banyak ya soket yang bagus, tapi salah satunya soket yang bagus ini adalah B550. Nah, soket ini adalah soket terbaru dari AMD yang sebelumnya adalah B450. AM4 modul prosesor ini banyak digunakan pada Ryzen dan juga Athlon. Nah, jadi teman-teman yang mau upgrade lebih besar lagi atau lebih powerful lagi prosesornya, teman-teman tinggal mengganti prosesornya dan tidak perlu mengganti motherboardnya. Selain itu, heatsinknya juga cukup bagus dan juga tampilannya cukup mantap dong. Oke, masuk ke RAM. RAM ini kenapa kita pakai Corsair LPX? Karena Corsair ini brand yang cukup bagus ya. Karena selain itu heatsinknya cukup tebal dan saya kurang suka RGB, jadi ya lebih enak kayak gini lah. Nah, walaupun gak ada RGB, speed yang digunakan adalah 3200 MHz di default.
RAM ini menggunakan manufaktur DDR4. Jadi teman-teman yang mau upgrade cukup mahal sih DDR4. Tapi dengan speed segitu, teman-teman mau rendering, mau membuka software dengan multimedia sangat banyak, insya Allah akan lancar. Oke, lanjut. Storage yang saya gunakan yaitu dari WD. Kenapa kita menggunakan SSD NVMe? Karena selain speed yang sangat cepat, juga perawatannya yang cukup murah. Beda dengan harddisk yang mungkin setiap 4 tahun sekali kita harus ganti karena harddisknya itu rusak ataupun kenapa-napa. Kalau SSD ini bisa bertahan selama 10 tahun dengan jam kerja yang cukup padat. Nah, tapi kita tetap menggunakan harddisk karena biasanya programming itu menyimpan data-data atau file-file codingan yang cukup banyak. Jadi kita menyediakan space yang cukup besar. Karena kalau semua full menggunakan SSD, ya budgetnya mahal banget. Oke, lanjut. Power supply yang kita gunakan, kenapa menggunakan 450 watt? Selain efisiensi dayanya cukup bagus karena sudah 80 plus gold, kita di sini menggunakan VGA yang sangat powerful, yaitu AMD Radeon RX 6800 XT yang membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, jadi sudah pakai 850 watt ini kita sudah aman lah. Oke, VGA yang kita bahas yang tadi RX 6800 XT, VGA ini sangat powerful di kelasnya dengan budget yang cukup minim daripada RTX sekelasnya. Nah, di sini kita mendapatkan spesifikasi yang sangat bagus selain dengan AMD Radeon RX 6800 ini kita bisa mendapatkan spesifikasi yang powerful dan juga efisiensi daya yang cukup bagus. Nah, cocok buat teman-teman yang mau merender dari editing video ataupun programming yang membutuhkan animasi ataupun membutuhkan desain yang cukup berat. Oke, untuk casingnya sebetulnya opsional. Di sini saya menggunakan Corsair 4000D karena airflow-nya yang cukup bagus. CPU coolernya saya sangat suka karena bentuknya adalah tower, jadi udara panas yang ada di heatsink langsung ditiup keluar. Nah, inilah alasan saya kenapa saya memilih CPU cooler ini. Oke, untuk sisanya sebetulnya opsional karena untuk keyboard, layar, monitor, dan juga lain-lain, teman-teman bisa pilih sesuai selera. Nah, ini dia detail spesifikasinya dan juga harga tentunya. Kita masuk ke sistem yang saya gunakan. Teman-teman saya sudah menggunakan Windows 11, tapi saya tetap menggunakan Windows 10 karena menurut saya Windows 10 tidak ada matinya. Kenapa? Windows 10 ini Windows yang cukup worth it di harganya dan juga cukup mudah digunakan untuk saat ini. Nah, kalau Windows 11 itu masih banyak software yang belum support dengan Windows 11 ini. Jadi menurut saya masih kurang worth it lah untuk digunakan baru-baru ini, hanya untuk dapat gengsi dan keren aja. Kalau Windows 10 sih udah pasti mantep ya. Oke, mungkin sekian itu video rakitan PC dari saya. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC, silahkan komen di kolom komentar. Jadi gimana rakitan PC saya? Oke, terima kasih telah menonton. Dadah.